Saudara, saya sudah berada persis di depan ruang tim medsos pemenangan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya temui pengurus. Hai Mas Aiman. Mas Antoni Leong. Siap. Tim medsos dari pemenangan Anies Sandi. Siap. Insider. Insider, Sandi Digital waduh. Volunteer. Kenapa Insider? Insider serem amat namanya. Ya dulu sebelum Mas Anies bergabung, kita namanya Soldier Sandi Uno Digital Volunteer. Ini begitu bergabung Insider, artinya dari kami untuk kami lah. Anies Baswedan, Sandi Uno, Digital Volunteer. Ya. Relawan tim medsos lah. Betul. Boleh nggak saya lihat? Boleh dong. Nanti kebuka semua nggak apa-apa? Lebih baik. Oke, Yuk. kita masuk. Wah, ini ruangannya. Setelah saya datangi tim media sosial dari pasangan Ahok Jarot, kebetulan ada di kantor DPP Partai Nasdem. Mbak Hani Anissa. Iya, betul. Yes. Silakan Mas Aiman. Ini war room, Iya, betul. ruang perang tim medsos pasangan Ahok Jarot. Serem amat sih namanya ruang perang, war room. Iya, Mas. Boleh saya lihat keliling-keliling? Iya, ya? boleh. Silakan. Oke. Ada dari luar menghujat, menghina pasangan Agus Silvi, itu nggak baper tuh, nggak bawa perasaan tuh. Oke, itu Puluhan tahun koran, majalah, dan televisi yang jadi rujukan. Tapi beberapa tahun belakangan, ada media baru yang berseliweran. Medsos alias media sosial yang jadi pembicaraan. Di tempat kumpul biasa, lini masa, hingga ke grup-grup percakapan. Jika pada media sebelumnya berbekal ketat kode etik, media baru ini rawan disalahgunakan dan memicu konflik. Isunya tak jarang berita tak berdasar dan bahkan kebohongan. Kondisi yang rawan di setiap kali pergantian kepemimpinan karena ada dua pihak, lawan dan kawan yang berseberangan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya datangi di Jakarta tim media sosial ketiga pasangan. Saudara, inilah medsos dan pilkada damai. Menuju Pilkada DKI 2017, calon gubernur dan wakil gubernur beserta tim mereka berlomba-lomba. Dari kampanye aksi turun ke jalan hingga belusukan ke warga masuk ke lingkungan. Tapi kini tak cukup berbekal tatap muka. Retorika juga dilakukan melalui media lainnya. Media sosial yang justru jadi garda utama. Namun cara ini banyak celahnya. Siapapun bisa mengisi dengan dalih apapun dan alasan yang dibuat sesuai tujuan. Tak jarang di lini masa, sebutan untuk layar yang berisi pesan media sosial dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang kadang anonim alias tanpa nama. Mereka selalu mengadu domba para pasangan calon ataupun menjatuhkan pihak lawan. Wajar menjadi perhatian, data terbaru menyebutkan pengguna internet yang hampir seluruhnya menggunakan media sosial di Indonesia mencapai 133 juta orang. Sebelumnya, pada tahun 2014, pengguna internet di Indonesia hanya 88 juta orang, kenaikan yang signifikan. Artinya di tahun 2016 ini, mayoritas penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Pengaruh media sosial luar biasa. Bukan tanpa penanganan, antisipasi hukuman bagi para penyebar fitnah, kebohongan, hingga penghinaan telah jelas digariskan negara. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik alias Undang-Undang ITE namanya. Namun, dari ratusan juta pengguna media sosial, sulit dibayangkan ada jutaan yang rentan dan bisa diproses hukum. Lalu seperti apa cara tim media sosial para pasangan calon di DKI Jakarta mengatasi ancaman ini? Aiman akan memulainya dari tim media sosial pasangan calon nomor urut 3 dan selanjutnya turun ke bawah.
Saudara, saya sudah berada persis di depan ruang tim medsos pemenangan dari pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Saya temui pengurus. Hai Mas Saiman. Mas Antoni Leong. Siap. Tim medsos dari pemenangan Anies Sandi. Siap. Insider. Anies Baswedan, Sandi Uno, Digital Volunteer. Ya. Relawan tim medsos lah. Betul sekali. Jadi ada kaitannya dengan insider? Nggak ada. Ya ini kebetulan akronimnya. Penyusup gitu? Enggak lah. Nggak ada? Kita yang penting kerja untuk Mas Anies dan Bang Sandi. Oh. Gitu. Ada berapa orang, apa yang dikerjakan? Boleh nggak saya lihat? Boleh dong. Naik nanti kita ke atas. Saya kupas, saya buka semuanya. Buka semua. Nanti tuntas. kelihatan sama masyarakat, sama publik, nggak ada masalah? Boleh dong. Nanti Ayo. kebuka semua nggak apa? Lebih baik. Oke, Yuk. kita masuk. Wah, ini ruangannya. Oh, Aiman Kompas TV. Angga Wira. Mas Angga, iya. Ini ruangan tim medsos pemenangan Anies Sandi. Di sini adalah markasnya dari Insider. Oke. Anies Sandi Digital Volunteer, Mas Aiman. Jadi ini, nggak terlalu banyak kalau saya lihat ada 1, 2, 3, 4. Cuma 4 orang. Totali kalau di sini kurang lebih ada 20-an. 20 orang. Iya. Oh, hari ini khusus 4. Iya. Tapi 20 kan yang ada di pusatnya di sini. Iya. Yang ada di bawahnya berapa orang? Sekitar 500 lah. 500 orang. 500. Itu semuanya dibayar atau relawan? Itu voluntary. Memang kan ada yang Tanpa dibayar? Tanpa dibayar. Ada teman-teman yang dari jaringan PKS, ada dari jaringan Gerindra. Insider punya relawan sendiri. Ada relawan sendiri. Gerindra punya Ya, relawan relawan sendiri. sendiri. PKS punya Ada relawan sendiri. Ini kita iya. bicara medsos Iya, ya. iya, iya. Bagaimana kemudian menyatukan mereka? Jangan-jangan nanti suaranya beda-beda. Ya memang ada pertemuan-pertemuan rutin juga, dan juga ada sekarang kan era teknologi, ada grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu saling bertukar koordinasi. Insider punya 500 relawan. PKS dan Gerindra kalau ditotalkan berapa relawan di bawah? Ya mungkin hampir 1000-an kali ya. 1000-an. Iya. Jadi total 1500-an lah ya. Ya kurang lebih lah. Dan mengolahnya di sini. Mengolah kita. Mereka Feeding juga isu, mengolah sendiri, feeding PKS isu, punya ya. pengolahan sendiri, Iya. Gerindra punya Karena memang pengolahan kita kan sendiri. tidak ada budget profesional kasarnya ya, tidak, memang dari mulai yang Profesional yang dibayar, ya. Kita memang dari mulai yang followernya 10 sampai 100 ya, yang orang punya interest dan suka ya, anak muda ya kita persilahkan. Dan Semuanya gerakan sukarela. Nggak Sukarela. ada yang profesional, nggak ada yang buzzer yang dibayar. Nggak ada, terus itu untuk bela Anies Sandi. kita tidak, kita bisa jamin 100% is it for dari masyarakat dari bawah. Dijamin bahkan? Saya jamin 100%. Jadi kalau seandainya ada yang membela dan lain sebagainya satu persatu itu adalah relawan. Relawan, bukan buzzer. bukan buzzer. Bukan buzzer yang dibayar. Bukan buzzer yang Orang dibayar. sering bilang dengan panas bung, pasukan nasi bungkus atau panas tak, pasukan nasi kotak, bukan. Iya, bukan. Kita berani jamin ini semuanya berbasis voluntary, orang yang memang punya visi yang sama dengan Mas Anies dan Bang Sandi. Dan totalnya jumlahnya ribuan kalau dikumpulkan. Ya, totally lah. Boleh nggak saya Mas Antoni diajak keliling-keliling, saya mau Ayo. tahu apa yang dikerjakan, Boleh. apa yang di-blast, apa Boleh. yang dikirimkan ke publik. Siap. Saya udah lihat sini lagi kerja nih. Contoh ada data Iya. mengenai. Boleh ya? Ya. Ayo. Sesi. Saudara, saya ingin lihat satu persatu apa kerja mereka, apa yang ada di bawah kemudian dikirimkan ke kantor pusat ini untuk kemudian diberikan kepada publik melalui media sosial. Apa ini? Mas siapa ini? Dimas, Mas Dimas. Lagi kerjanya Mas Dimas? tentang grafik info. Grafik info. Apa ini Mas Antoni? Kalau misalnya di media sosial ini kita bisa menjaring aspirasi dari masyarakat. Rupanya permasalahan di ibu kota ini bukan soal kemacetan, bukan soal infrastruktur. Top issues yang ada di DKI ini lebih kepada kenaikan harga bahan pokok. Nomor Dan satu itu? lapangan pekerjaan Ya. semakin minim. Oke. Kan, jadi ini yang ditemukan di lapangan bahwa macet dan transportasi masalah, tapi yang nomor satu adalah kenaikan harga dan pengangguran. Iya, sebenarnya kan kalau kita bisa potret, ini kan juga inline dengan data-data yang government sajikan. Dari BPS itu kan menyampaikan Ya. tingkat ketimpangan sosial makin tinggi gitu kan. Pengangguran juga di Jakarta ini ternyata pengangguran terbesar dari segala provinsi. Dan ini tercermin dari riset atau data yang kita himpun. Tapi gitu, surveinya survei internal nih ya? Ya, internal survei, dan kita ya yang kita jaring, dan ini data-data ini, dan ini kita akhirnya kita jawab dengan program kan, priority program. Ada nggak upaya khusus untuk mengkampanyekan kalau Mas Anies dan Bang Sandi itu komitmen terhadap peningkatan lapangan kerja dan juga penurunan harga bahan pokok? Seperti apa tim medsos itu bekerja untuk memberitahukan itu pada publik? Nah, tim Mensos kan udah menghimpun nih, misalnya permasalahannya 2 permasalahan itu. Nah, kita buat kajian kemasan yang menarik untuk biar dicerna ke publik lebih mudah. Kemasan pun harus dikaji dulu itu? Ya, artinya kita buat Ya, desain menarik yang lah. menarik Ya, untuk pas publik. kan ini kan sasaran kita kan. Jadi nggak bisa tuh, ada foto ini, Nggak ada bisa. foto ini, masukin, langsung kasih, Nggak bisa kan, Kan ada harus koridor. sasaran kita misalkan generasi milenial, ya kan harus sesuai juga. Jadi spesifik tuh ya? Harus spesifik dong. Kampanye sudah dilakukan, bahkan sangat-sangat detail
siapa yang akan dikasih, bentuknya seperti apa, apakah lengkap, apakah cuma hanya banner yang singkat, itu luar biasa. Tapi yang saya tanyakan, apakah juga luar biasa ketika menerima ancaman atau hinaan atau bulian dari luar? Apa yang dilakukan tim medsos?